54 profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia mendesak Arief Hidayat mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menjaga marwah MK dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini disampaikan dalam bentuk surat kepada Arief Hidayat dan 8 hakim MK lainnya. Sikap 54 profesor ini dilatar belakangi adanya penjatuhan 2 sanksi etik dari Dewan Etik kepada Arief Hidayat. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga sekaligus fasilitator pernyataan sikap ini, Herlambang Perdana menyatakan jika Arief tidak segera mundur, bukan hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap marwah MK, tetapi juga akan merendahkan posisi Ketua MK. Sebelumnya Arief Hidayat telah 2 kali mendapatkan sanksi etik. Sanksi pertama dijatuhkan pada tahun 2016 karena Arief memberikan ket belece pada Jaksa Agung Widoyo Pramono untuk memberikan posisi kepada kerabatnya. Pelanggaran kedua, Arief terbukti bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi Hukum DPR di sebuah hotel di Jakarta. Kalau memang tidak mundur, kami ini yang mengajarkan bagi pendidik hukum, kami yang mengajarkan standar etika bagi penegak hukum itu bagaimana. Kemudian, kalau sudah 2 kali sanksi etik, mengajarkan ke mahasiswa itu seperti apa? Saya nggak ngerti lagi itu jawabannya, dan mahasiswa itu juga pasti akan bertanya-tanya terus. Lalu standar mundur itu apa, nunggu ketiga, nunggu keempat, atau nunggu keberapa? Nah tentu memang dari sudut pandang hukum tidak ada. Itu tergantung dari Pak Arief Hidayat yang terhormat untuk mengundurkan diri. Desakan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat untuk mengundurkan diri terus menguat. Sejumlah pihak menilai upaya Arief untuk mempertahankan jabatannya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Dorongan mundur untuk Ketua Mahkamah Konstitusi terus menguat. Arief Hidayat diminta untuk mundur karena tercatat 2 kali sudah terbukti melakukan pelanggaran etik. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sengketa pemilu pada Pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai dorongan agar Arief Hidayat mundur dirasa lumrah mengingat 2 pelanggaran yang ia lakukan. Itulah yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran etik, dan ini kedua kalinya, sehingga tidak heran ikan yang berkembang di publik adalah meminta Ketua MK mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi, tidak hanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tercatat 2 kali Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemberian sanksi dilakukan karena Arief dianggap pernah membuat surat titipan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widoyo Pramono untuk membina kerabatnya pada 2016. Dan yang kedua, Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai Hakim Konstitusi di DPR pada 2017. Dalam pemeriksaan oleh Dewan Etik, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi 3 DPR di Hotel Ayanamit Plaza, Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membantah MK telah memberhentikan tim ahli MK Abdul Gofar yang mengkritik Ketua MK dengan tulisan artikel berjudul Ketua MK Tanpa Marwah. Hingga saat ini MK hanya memindah tugaskan yang bersangkutan karena dalam proses pemeriksaan atas pelanggaran disiplin PNS yang dilakukannya. Yang bersangkutan sekarang ini dipindah tugaskan untuk sementara, yang tadinya itu melekat kepada Hakim Konstitusi, sekarang ditarik dulu ke peneliti di center. Statusnya tetap sama peneliti, tetapi ditarik dulu dari Hakim Konstitusi. Jadi pimpinan Mahkamah Konstitusi itu sudah komitmen, sudah concern bahwa pelanggaran disiplin, dugaan pelanggaran disiplin itu memang harus ditindaklanjuti, aturan harus ditegakkan. Jadi hari ini yang bersangkutan belum atau tidak dikenai sanksi apapun. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kemudian juga di ujung sana ada Arteria Dahlan, anggota Pansus KPK dari fraksi PDIP. Saya ingin ke Mas Febri terlebih dahulu untuk memberikan pandangannya terhadap putusan MK ini. Bagaimana sebenarnya sikap dari KPK? Ya, kemarin kan pimpinan KPK juga hadir ya di ruang sidang tersebut. Meskipun
kami kecewa dengan putusan tersebut. Kecewa ini dalam artian secara kelembagaan dan juga dari aspek substansi putusan-putusan sebelumnya yang kami pandang terasa ada beberapa hal yang tidak sinkron. Karena di putusan MK sebelumnya misalnya dikatakan KPK sebagai badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, atau ada beberapa pertimbangan yang lain. Namun apapun perbedaan pendapat dan bagaimanapun sikap kecewa tersebut, kami sebagai institusi penegak hukum tentu harus menghormati putusan pengadilan, karena memang putusan, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sifatnya final dan mengikat. Tinggal nanti kami perlu pelajari lebih lanjut, kita analisis dengan putusan-putusan yang lain juga, sejauh mana konsekuensi pada kelembagaan KPK. Tentu itu butuh waktu. Menunggu mengenai diskusi apa sebenarnya implikasinya terhadap keberadaan dari KPK sendiri. Tapi kalau misalnya kemudian ada undangan dari DPR untuk pansus, apakah KPK akan memenuhi? Enggak. Saya malah enggak. Undangan terdekat dari DPR terkait dengan kewenangan atau tugas pengawasan tersebut adalah rapat kerja atau rapat dengar pendapat ya dengan Komisi 3 DPR pada hari Senin depan, 12 Februari 2018. Nah, tentu saja kami sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, permintaan penjadwalan ulang kemarin, tentu kita merencanakan untuk hadir pada rapat tersebut. Ini salah satu bentuk sebenarnya KPK sangat terbuka dengan pengawasan, dan justru kita senang ketika ada pihak-pihak lain yang melakukan pengawasan. Dengan catatan sekali lagi dilakukan secara tepat dan proporsional. Kenapa ini penting? Kita ingat sebelum pansus angket terbentuk, salah satu perdebatan yang cukup panjang sampai dengan dini hari pada waktu itu adalah ketika KPK diminta untuk membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani. Ketika KPK diminta membuka itu, kami sampaikan bahwa proses penanganan kasus KTP elektronik sedang berjalan di proses persidangan, dan juga proses penyidikan terhadap Miriam S. Haryani saat itu juga sedang berjalan. Artinya kalau kami membuka salah satu bagian dari bukti di proses yudisial, maka itu bertentangan dengan prinsip proporsional atau bertentangan dengan prinsip proses hukum yang harus dipisahkan dengan proses politik. Dan kita tahu MK menegaskan saat ini bahwa pengawasan tidak bisa masuk pada aspek yudisial tersebut. Baik, Mas Febri, sebenarnya dari 4 atau 5 putusan MK sebelumnya, mana yang kemudian dipegang oleh KPK saat ini? Itu perlu dibaca secara hati-hati karena seluruh putusan Mahkamah Konstitusi pasti berlaku kan. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, minimal di putusan yang kemarin, salah satu pertimbangan yang mengatakan bahwa putusan yang lain itu tidak berlaku. Karena itu tentu kita perlu mempelajari lebih lanjut, tapi tetap dalam satu koridor yang paling mendasar bahwa kita harus menghormati putusan pengadilan, seberapa tidak setuju pun kita. Baik, kita beralih dulu ke Pak Arteria untuk ikut berdiskusi. Pak Arteria, bagaimana tanggapan Anda bahwa sepanjang boleh-boleh saja KPK kemudian dijadikan objek hak angket, tapi sepanjang memang pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini tidak masuk dalam ranah yudisial? Apakah DPR punya pemahaman yang sama? Ya, pertama-tama kami DPR RI mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terkait dengan putusan MK. Dalam putusan tersebut itu tegas dikatakan tidak ada isu inkonstitusionalitas norma, khususnya pasal 79 ayat 3, dalam konteks penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK. Itu poin yang pertama. Ya. Yang kedua, kita ingin sampaikan bahwa putusan MK ini adalah putusan kebangsaan, menyelesaikan polemik selama ini gaduh terus, ya. Kemudian juga menghilangkan stigma negatif kepada kami-kami yang ada di pansus hak angket, yang katanya melakukan pelemahan, yang katanya illegal, yang katanya melakukan pembunuhan kepada KPK, mencari masalah, mencari salah-salahnya KPK, bahkan yang paling sinis lagi adalah pro pada koruptor. Saya ingin sampaikan Kania, ada 8 poin yang harus dicermati, termasuk juga oleh kita semua. MK memutus dengan cara yang sangat bijak, sangat arif, ya, dan menguliti satu persatu, mulai dari apakah yang dimaksud dengan rumpun eksekutif. Nah,
Poin pertama dikatakan bahwa pengaturan hak angket yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melaksanakan penyelidikan sudah tepat, benar, dan sesuai dengan hukum. Itu poin pertama pertimbangan MK. MK bahkan mengulas secara historical, walaupun zaman dahulu kita sistem parlemen, pakai konstitusi RIS, pakai undang-undang dasar sementara, kembali lagi kepada undang-undang dasar Republik Indonesia, bahkan ke amandemen undang-undang, semuanya masih menganut hak angket itu sebagai hak yang dimiliki oleh DPR. Itu poin pertamanya. Makanya nanti teman-teman juga dicermati satu persatu. Yang kedua, MK mengupas secara teori kelembagaan, dikenal yang namanya constitutional importance. Ada yang main state organ, 8 organ utama yang nyata-nyata diatur di konstitusi. Ada yang namanya auxiliary organ, ya, yang namanya organ pendukung. Bahkan MK menderivatifkan kembali sampai istilahnya namanya lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum. Nah, bahkan MK mengatakan kembali, ingat loh, ada considerance butir B, ya, yang mengatakan bahwa sampai dengan institusi penegak hukum pemberantasan tindak pidana korupsi efektif, maka KPK ini hadir. Artinya apa? Di dalam pada saat pembentuk undang-undang tetap mengkategorisasikan, ya, menjadi satu rumpun yang namanya rumpun eksekutif dalam konteks penegakan hukum. Baik. Itu yang kedua. Baik, Pak Arteria, kita tidak bisa kemudian menguliti satu persatu poin 8 poin yang tadi Anda sempat sebutkan, tapi mungkin bisa langsung menukik ke pokok persoalan. Saya ingin menanyakan kalau begitu, apakah memang dalam waktu dekat ini ada rencana dari Pansus untuk mengundang KPK kembali? Walaupun sebenarnya memang kita ketahui hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Ya, kemarin kami masih berharap, ya, dengan memperluas dan memperpanjang, istilahnya publik itu memperpanjang walaupun kita tidak pernah memperpanjang, memberikan ruang kepada KPK untuk mau hadir, untuk mengklarifikasi semua temuan-temuan yang sudah Pansus hadirkan. Kita harapkan KPK-nya hadir. Tapi kemarin masih terbelenggu. Nah, sekarang ini sudah ada putusan. Kita serahkan kepada KPK. Apakah KPK mau hadir, menyatakan secara tertuliskah komentar-komentar atau pernyataan terkait dengan temuan, atau mendiamkan? Saya ingin sampaikan ini sudah putusan MK. Tidak perlu kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan diskusi ini sesaat lagi. Adalah, dan pemirsa Prime Talk akan segera kembali sesaat lagi dengan Mbak Bivitri. Tadi sudah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak, dari DPR, dari Pansus DPR, dan maupun dari KPK. Dari Pansus DPR sendiri terakhir menyatakan bahwa harus ada tindak lanjutnya begitu setelah putusan MK ini, terutama dari KPK-nya. Apakah itu memang dalam bentuk undangan, penjelasan atau keterangan tertulis, entah itu memang tidak jelas gitu. Tapi apakah memang seakan-akan putusan MK ini memberikan legitimasi bagi DPR untuk memang memberikan semacam pertanggungjawaban gitu dari KPK-nya? Iya, inilah sebenarnya yang saya khawatirkan dari putusan MK ini, bahwa DPR menganggapnya terlalu memberikan legitimasi yang besar, jadi menginterpretasikannya terlalu berlebihan. Karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi juga agak berlebihan. Sebenarnya MK, bagian yang mana yang berlebihan? Sebenarnya MK tidak mengatakan kemudian DPR tidak anti korupsi dan lain sebagainya. MK hanya menyatakan bahwa silakan periksa KPK sepanjang yang berkaitan dengan tugas-tugas dia terkait dengan eksekutif. Titik, itu saja. Masalah apakah ternyata DPR yang benar dan lain sebagainya, itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi dan tidak didiskusikan dalam perkara itu. Nah, yang kami khawatirkan memang putusan ini seakan-akan memberikan legitimasi yang berlebih-lebihan kepada DPR. Padahal sebenarnya tidak itu. Dan kalaupun memang mau ditindaklanjuti, menurut saya silakan tuntaskan saja pansus angket yang sebenarnya sudah hampir di ujung. Dan saya kira sikap, ya kalau yang tadi saya dengar dari Pak Febri kan sebenarnya mereka sudah bersedia datang karena putusannya sudah jelas. Nah, sebenarnya ini seharusnya langsung ditanggapi saja dengan klop dan dituntaskan saja hak angketnya. Tapi tidak perlu terjemahkan lebih jauh, seakan-akan kemudian DPR mendapatkan legitimasi yang berlebihan, tidak perlu dibui dan lain